Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di channel Abdul_Rahim. Ya, sebagaimana biasa saya di sini ya mau membuat konten opini lagi, ya membahas masalah opini-opini saya ya tentang suatu keresahan yang saya banyak eee, di Twitter yang sering ada di Twitter ya. Mmm, ya saya juga, apa ya, sering main Twitter, untuk sekarang, kalau Instagram belum lagi. Habis Twitter, ya paling nanti, ke TikTok mungkin, ya buat fun-fun aja di situ ya, buat ngelihat-ngelihat keanehan-keanehan, kelucuan-kelucuan yang ada di situ. Walaupun sih, di YouTube, di short video itu sudah ada, konten kreator abal-abal mungkin, mmm, re-uploader yang, meng-upload short video melalui, apa namanya, TikTok. Oke, di sini saya coba, apa ya, mengamati, mengkaji atau menelaah tentang ini, mmm, rancangan undang-undang penghinaan DPR, ya, penghinaan pejabat tinggi negara. Jadi, pejabat pejabat, apa ya, ya pejabat lah kayak gitu kan. Yang mana di sini bukan cuma anggota DPR kayak gitu, kayak misalkan presiden, menteri, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia sampai ke tingkat RT kayak gitu. Itu, yang saya tangkap ya, itu tidak boleh lagi kita melakukan penghinaan di situ. Bahkan rancangan undang-undang tersebut yang saya tahu sudah disahkan. Oke, banyak yang, eee, khawatir yang saya tangkap di situ, termasuk di acara Mata Najwa itu kayaknya bakal, apa ya, bakal mengurangi kebebasan rakyat Indonesia dalam bersuara kayak gitu. Misalkan saya, senang beropini, mengkritik, pemerintah, pejabat, apa segala macam. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, kebebasan saya di dalam menyampaikan pendapat saya, kritikan saya itu jadi terganggu di situ. Jadi, ya jadi kurang bebas lah seperti dulu. Padahal kalau menurut saya sih sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Enggak seseram yang kita bayangkan sih sebenarnya, itu. Karena dari awal ya kalau misalkan kita, eee, belajar tentang hukum, yang masalah penghinaan dan pencemaran nama baik, memang ya sangat-sangat amat wajar sih kalau misalkan itu diterapkan. Karena, jujur saja kalau misalkan kita menghina seseorang, baik itu pejabat atau orang lain saja, nyata sudah, iya enek sih, sebenarnya nggak akan mungkin kita bisa berteman sama orang yang sering menghina kita, seperti itu sama teman, kayak gitu kan. Beda hal kalau misalkan teman kita, ya menegur kita, "Mas Rohim ini nggak boleh, ini nggak bisa sampai melakukan apa segala macam." It's okay, kita bisa nerima. Tapi kalau misalkan sudah nadanya, "Kamu pakai otak nggak sih sebenarnya? Masa kayak gitu aja kamu nggak bisa, nggak tahu," kayak gitu, kalau misal nggak ada orang yang melakukan hal yang setolol itu selain kamu. Itu udah gimana ya, kita kita dengarnya tuh malah jadi sakit hati jadinya. Bahkan kalau kita mendengar orang yang mengkritik, melakukan hal tersebut ya, dengan kata-kata seperti itu kepada orang lain, kita jadi bingung ngelihatnya kayak gitu. Ini orang nih pendidikannya gimana sih? Gitu kan, gitu. Oke, dia berpendidikan, dia S1, S2, S3, tapi ketika dia melakukan hal tersebut, ya kita jadi ilfil, ini orang kayaknya nggak berpendidikan kayaknya, kok bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti itu ya. Jadi ya menurut saya sih nggak seserem apa yang
dibayangkan di sosial media bahwasanya yang apa, undang-undang penghinaan pejabat negara, instansi negara, kemudian orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Itu bagi saya sih tinggal kreativitas kita bagaimana kita apa ya, bersosial media kayak gitu kan, mengkritik satu sama lain, mengeluarkan opini itu. S Ibarat kata tuh ya walaupun ya ambu-ambunya apa, lingkaran kebebasannya seperti ini, tapi kita di apa ya, di lingkup lingkaran yang seperti itu kita bisa memainkan, masih bisa, apa ya, beropini sekreatif mungkin kayak gitu ya. Tanpa, menghancurkan harkat dan martabat orang lain, gitu. Karena walau bagaimanapun, pemerintah itu mesti punya power untuk menjalankan tugas-tugasnya, seperti itu. Untuk, mengabdi kepada negara yang lebih baik. Dia mesti punya power. Kalau misalkan kita sudah hancurkan harkat dan martabatnya, dia sudah nggak, apa ya, nggak ada, nggak ada apa, nggak ada wibawanya, ya sudah, itu. Dia nggak bakal jadi apa-apa. Contoh lah misalkan, eee, ada bapak-bapak nih, teman saya misalkan kayak gitu, dia tegur anaknya kayak gitu, "Nak, kamu jangan pacaran ya, kamu masih sekolah, kamu, harus belajar lagi," apa segala macam kayak gitu kan. "Kamu pokoknya harus semangat untuk belajar." Terus saya, eee, di depan anaknya, saya bilang seperti ini, "Alah, wong kamu ngajarin anakmu jangan pacaran, kamu aja dulu nakalnya bukan main, cewek kamu aja 10, teman-temanmu aja banyak, ada 6 orang yang hamil di luar nikah, seperti itu. Terus kamu aja, eee, sekolahnya nggak lulus, rapormu buruk," seperti itu. Kalau misalkan saya mengatakan itu di hadapan anaknya, sudah itu, nggak ada wibawanya lagi seorang ayah tersebut. Itu padahal ya ayahnya ingin dia anaknya ini semangat, dia ingin menjadi ayah yang baik, terus dia, eee, ingin mengajarkan sesuatu, apa ya, sesuatu yang baiklah. Biarkanlah seorang bapak ini sudah seperti ini, sekarang kamu yang, baik seperti itu. Ya kalau sudah saya bantai seperti itu ya otomatis seorang ayah tersebut ya nggak akan ada lagi wibawanya, dia nggak punya power lagi di hadapan anaknya. Bahkan ketika dia, menasehati anaknya hal yang serupa, ya, "Bapak aja dulu begitu." Nah, seperti itu. Ya sudah, itu ya di skop yang paling kecil lah, seperti itu. Makanya ya kebebasan berpendapat, kemudian itu harus, ada rambu-rambu, yang harus kita taati bersama kayak gitu ya. Jangan sampai kita melakukan, eee, apa ya, hal-hal yang, dilarang menghancurkan harkat dan martabat orang lain, seperti itu. Tapi sih kalau misal saya bandingkan, mmm, apa ya, ting resikonya menghina pejabat dengan idol K-pop, kayaknya menghina pejabat ini kayaknya nggak ada apa-apanya kalau yang saya hitung ya. Ini kasus penghinaan gitu ya. Nggak ada apa-apanya dengan, eee, orang yang menghina idol K-pop kayak gitu. Contoh kayak Mbak Safa, rancangan undang-undangnya belum ada, belum jelas. Undang-undang ITE itu mengatur untuk, orang-orang Indonesia saja, pejabat negara Indonesia saja seperti itu. Bukan untuk orang di luar Indonesia kayak misalkan Korea. Tapi sudah disidang kayak gitu, sudah disidang. Bahkan ya, eee, orang yang menyidang Mbak Safa tersebut, apa ya, mengancam dengan undang-undang ITE kepada Mbak Safa tersebut ya. Ini jujur salut saya
dengan fans-fans K-popper, NCT dan lain-lainnya kayak gitu. Tidak sampai di situ. Bahkan jabatannya Mbak Safa ini yang mereka tahu bahwasanya ayahnya Mbak Safa ini adalah seorang polisi, itu bisa diturunkan sama mereka gara-gara menghina idol K-pop mereka. Jadi mungkin kalau Mamat Al-Kathiri ya dinilai berlebihan, menghina anggota DPR ya kayak gitu ya. Siapa Hillary Brigita Lasut kayak gitu. Dengan kata-kata yang mungkin tidak sopan, masih bisa berdamai ya kan. Masih anteng lah kayak gitu, masih nggak ribut lah kayak gitu. Untuk apa namanya? K-popers, idol fans K-pop itu uh saya justru ini sangat lebih mengerikan kalau kita menghina idol-idol K-pop ya. Apalagi kalau sudah army itu sudah menyerang akun itu, ngeri gitu kan. Kalau anggota DPR, pejabat yang lain kayaknya ya masih anteng-anteng aja kayak gitu kan. Kecuali kalau misalkan itu sudah berlebihan kayak gitu. Ya masih inilah, masih aman lah kayak gitu. Tapi kalau K-pop, sudah itu serem. Jadi kalau misalkan saya mengkomparasi ya, mana yang lebih seram antara penghinaan terhadap pejabat negara dengan penghinaan terhadap idol K-pop, jauh lebih mengerikan idol K-pop kayak gitu. Pada saat perancangan undang-undang penghinaan pejabat ini ya kan, termasuk ITE itu ada pro dan kontra, masih ada yang diskusinya tuh masih panas, baik itu di mata Najwa, kemudian di ILC dan lain sebagainya. Masyarakatnya terbelah kayak gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kemudian ada yang ini sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi rakyat Indonesia. Itu masih sealot itu pada waktu itu. Undang-undang ITE dan ya undang-undang penghinaan dan penyemaran ya pejabat negara. Gitu. Tapi kalau idol K-pop, rancangan undang-undangnya belum ada, kemudian apa ya, sanksinya pun masih belum jelas, kayak gimana juga masih belum jelas. Sudah disidang, sudah ada persidangannya, sudah ada delik hukumnya apa segala macam, bahkan menggunakan undang-undang ITE. Gitu. Itu sudah cukup itu untuk bisa menghukum Mbak Safa. Salut, 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 luar biasa itu. Jadi ya, teman-teman ya, kalau saya pribadi masih bingung sampai sekarang itu, padahal idol K-pop itu juga nggak tahu menau, nggak ada urusan sama rakyat Indonesia, kayak gitu. Mereka pun juga ya biasa aja kayak gitu kan. Ya intinya mereka berkaya apa segala macam ya sudah kayak gitu. Ada yang pro dan kontra ya sudah kayak gitu. Tapi untuk Indonesia nggak bisa. Kalau sudah idol K-pop yang sudah diserang harkat dan martabatnya, selesai. Itu, padahal idol K-pop ini orang Korea loh ya. Namanya K-pop, orang Korea kayak gitu kan. Ya, seserang itu kayak gitu. Bahkan gini ya, kita tuh ini untuk orang Indonesia ya, kita tuh kayaknya bangga dan senang kayaknya kalau kita memperkaya, mengenyangi artis luar negeri ketimbang artis dalam negeri kita sendiri ya. Wah kita pokoknya berapapun harga tiket sikat terus lah pokoknya. Kemudian ada apapun pernak-pernik mereka kita beli yang asli lagi bahkan.
kayak gitu kan. Bahkan ya nggak boleh ada yang namanya, apa ya, pembajakan dan lain sebagainya gitu. Pokoknya dijaga betul originalitasnya gitu, hak kekayaan intelektualnya. Tapi miris untuk artis-artis Indonesia kasihan, aduh. Kayak misal contohnya stand up komedian, Ari Brata dan lain sebagainya ya teman-teman yang aku yang tahu. Show mereka ya ke daerah-daerah itu, rata-rata ya paling itu 100.000, ada yang 50.000 mungkin. Paling tinggi yang saya tahu kalau untuk Ari Brata 250.000. Resikonya juga besar. Tuh. Nggak ada saya lihat kalau misalkan apa ya stand up komedian gitu ketika mau show gitu terus penontonnya tuh semangat gitu stick segala macam udah ada kayak gitu ya biasa aja kayak gitu bahkan kalau misalkan nggak lucu selesai kayak down betul-betul down itu yang saya nggak tahu ya artis-artis Indonesia tuh kayak misal almarhum Dono, almarhum Kasino, dan ini yang masih hidup ya Indro gitu kan dengan apa warkopnya kayak gitu. Itu aja miris ya. Jadi ya itulah Indonesia kayaknya. Ya mungkin kalau misalkan sekali lagi saya membandingkan mana yang lebih seram menghina pejabat negara dengan menghina idol K-pop ini jauh lebih mengerikan, jauh lebih apa ya lebih dahsyat gitu ya. Dampaknya itu traumanya ke psikis kita dengan idol K-pop gitu. Tuh. Jadi teman-teman yang ya bersosial media tuh ya jangan sampai menyenggol ormas ini sekte jangan sampai bahaya itu untuk kelangsungan hidup teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan di opini kali ini. Mudah-mudahan ini bisa ya, bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi teman-teman yang baru nonton channel ini, ya kan silakan klik subscribe, kemudian like, kemudian share ke teman-teman kalian, kayak gitu kan. Um, Kalau misalkan ada salah, khilaf, dan juga teman-teman mau apa eh, ya beradu argumen silahkan atur di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya. Aku kalam wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.